Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan SKL. Kali ini kita lebih ke curhat ya. Gimana sih cara menjadi seorang web developer pemula ya? Ingat, ini pemula ya, bukan yang sudah jago. Jadi biasanya orang ketika belajar web itu pas awal-awal tuh biasanya mereka pasti kepalanya pusing atau stres ya. Atau ngerasa kayak, wah ini kok susah banget gitu ya. Ya, ya bisa seperti itu. Itu karena biasanya dia terlalu menggebu-gebu, terus satu hari dipelajari banyak hal, dan biasanya otodidak, gak ada yang ngajari. Jadi nggak ada motivasi, nggak ada yang ngajari, dia benar-benar dari YouTube atau dari tutorial. Ada sih tuh misalkan dari tutorial. Itu dari tutorial pun juga kadang itu nggak ini ya, nggak runut. Misalkan tutorialnya dia pengen ini pengen itu gitu ya, jadi loncat-loncat gitu ya. Nah, bagaimana sih cara menjadi seorang web developer pemula dan tidak pusing? Wah, itu penting banget itu, tidak pusingnya ya. Jika kalian buka di roadmap ya, misalkan ini ada sebuah website yang bagus namanya roadmap.sh. Jadi di sini tuh dijelasin kita mau jadi apa. Misalkan mau jadi front end, back end, DevOps, full stack, Android developer juga bisa. Itu banyak banget lah seperti itu. Jadi web developer tuh biasanya itu nyentuh di full stack ya. Bisa front end, bisa back end juga. Tapi biasanya lebih ke arah full stack. Nah, buat kamu yang pemula, ini biar biar buat pemula ya. Biar nggak pusing ya. Kalau full stack itu benar-benar full stack dan full stack gitu ya. Stuck banget. Gitu. Pusing kepalanya. Nah, kita lihat di bagian front end aja. Ini kalau lihat dari roadmap Azure itu ngeri sekali. Misalkan ini kalian harus tahu internet. Oke lah, internet kalian lebih gampang ya. Kalian pasti ada tahu lah. Domain apa itu biasanya gampang lah. Nah, biasanya orang yang belajar web developer pertama kali itu dia bakal mengenal yang namanya HTML ya. Biasanya HTML ini diajarkan di SMP ya. Guru-guru di Indonesia itu banyak kan ngajarin HTML di SMP. Mereka disuruh bikin blog, bikin apa kayak gitu ya. Nah, kalian bisa mempelajari HTML yang basicnya. Ini kalian bisa, ini ada Witry Schools. Nah, sebelah ini Witry Schools kayak gini ya. Nah, bisa dari MDN, web.dev, kayak gitu ya, banyaknya. Nah, kemudian setelah HTML, kalian harus belajar CSS. CSS ini harus ya. Ya, meskipun yang dasar-dasar aja, nggak perlu ini. Misalkan, ini di Witry School juga ada ya. Witry Schools ya. Kemudian, belajar CSS yang basic, bikin layout, kemudian baru responsive design. Nah, seperti itu. Setelah itu ngapain? Setelah itu, kalian harus belajar JavaScript. Nah, oke. Untuk menghasilkan uang, wah ini penting sekali nih. Untuk menghasilkan uang saja gitu, misalkan nggak jago-jago amat tuh bisa. Misalkan kalian cuma cukup HTML sama CSS saja. JavaScript itu sedikit-dikit lah. Kalau misalkan kalian nggak bisa mentok, kalian bisa buka Stack Overflow kayak gitu ya. Tapi HTML dan CSS ini kalau buat kalian yang front end itu wajib banget ya. Wajib banget. Kalau JavaScript kalian nanti bisa ke mana aja, misalkan bisa pakai JavaScript yang vanilla, misalkan mau pakai library misalkan kayak React.js itu ya, itu lebih advance sih. Di Indonesia mungkin React.js mungkin banyak sih yang bisa, tapi nggak sampai yang dalam banget ya. Yang dalam banget biasanya ya ada sih beberapa orang yang saya kenal, cuma biasanya mintanya bayarannya gede itu. Kayak gitu. Nah, untuk kalian yang misalkan kalian masih mahasiswa atau masih SMA atau mungkin masih SMP, kalian bisa menguasai dua ini, HTML sama CSS. Apakah bisa menghasilkan uang dari HTML dan CSS? Jawabnya bisa. Apalagi kalau kalian mempelajari CSS itu apa ya, secara benar-benar mendalam itu bisa. Nah, di sini di Witry Schools juga ada. Ini CSS ini banyak, ini ada introduction-nya, sintaksnya, selektor, apanya kayak gitu ya. Di channel SKL sendiri juga saya lebih suka membahas CSS karena CSS itu apa ya, seru, ketampilannya itu seru gitu.
Jadi yang basic saya dulu awal-awal ketika belajar programming, itu pertama kali belajar programming itu saya ingat waktu itu saya belajar bahasa C ya. Dan itu pusing sekali gitu. Namun setelah itu, aduh kok susah ya. Kemudian pas waktu SMA itu sebelum belajar bahasa C itu ada pelajaran HTML, waktu itu masih pakai softwarenya Serif kalau nggak salah itu. Jadi kayak Dreamweaver gitu, model-model kayak gitu. Nah, itu di sana drag and drop doang. Jadi misalkan kayak HTML apa itu tinggal headernya digeret aja gitu. Terus kode-kode HTML-nya itu ya mungkin ya dasar-dasar lah, kayak misalkan div, terus p itu paragraf, span buat nge bikin tebel itu bold, misalkan buat miring pakai i, kayak gitu. Dulu masih dasar-dasar kayak gitu ya. Dan tampilannya dulu drag and drop sih kayak sekarang. Kalau di zaman sekarang itu, kalau di WordPress itu namanya Elementor lah. Atau kalau di website yang nyediain seperti itu kayak wix.com itu nyediain kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi dengan kalian pelajari CSS itu kalian juga bisa bikin static web ya. Static web itu sudah bisa dijual. Misalkan kalian bikin landing page, misalkan ada UMKM nih, misalkan jualan apa? Jualan cireng gitu. Mas, aku ingin bikin website untuk mempromosikan cirengku gitu. Apakah bisa? Oh, bisa. Misalkan kalian bikin aja landing page pakai HTML sama CSS. Jangan lupa ada responsif-responsifnya gitu. Responsive design gitu ya. Nah, CSS itu lebih mudah dipelajari daripada JavaScript ya. Kayak gitu. Jadi, kalau misalkan bisa saya tulis di sini, jadi untuk belajar awal itu kalian HTML dulu ya. Misalkan HTML. Nah, setelah HTML, itu kalian belajar CSS ya. Nah, CSS-nya ini kalau bisa kalian agak advance gitu ya. Misalkan di lebih jauh gitu. Kalau misalkan kalian bisa HTML dan CSS, itu kalian bisa menjual kemampuan kalian. Apalagi kalau misalkan kalian bisa JS ya. Wah, ini kombinasi yang bagus ini. Kalau misalkan JS vanilla itu bagus. Misalkan nggak bisa ya pakai jQuery nggak apa-apa lah. Kayak gitu ya. Nah, jika kalian sudah mempelajari HTML, CSS, dan JS, itu biasanya kan sudah bisa ya sedikit bikin landing page atau apa bisa. Nah, untuk membuat back-end-nya, kalian nggak perlu pusing-pusing. Misalkan kalian pakai framework yang ada aja, misalkan WordPress ya. WordPress itu sangat-sangat mudah sekali ya. Jadi kalian pelajari WordPress, kemudian kalian paham HTML, CSS, sama JS, udah jadi duit. Misalkan di WordPress pengen menampilkan apa sebuah feature image atau apanya, kalian tinggal buka di developer.wordpress itu ada ini. Developer.wordpress.org ya. Nah, di sini kalian bakal bisa ngelihat code reference-nya. Misalkan di WordPress tuh ngapain aja sih, Kak? Misalkan contohnya misalkan saya get header gitu ya. Nah, get header itu buat manggil header, file header gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini kalau ini sudah PHP ya. Jadi emang agak sedikit pusing gitu. Tapi kalian bisa mempelajari di apa dasar-dasar PHP-nya di Witri School juga di sini. Kalau kalian sudah bisa HTML, CSS, JS sedikit ya, dan PHP, PHP-nya nggak usah yang benar-benar native ya. Kalian pakai WordPress juga bisa. Itu kalian sudah bisa jual kemampuan kalian ya. Kayak gitu. Apakah laku dengan kemampuan seperti itu? Sangat-sangat laku. Saya sendiri mengakui kalau waktu dulu ya, dari kemampuan saya HTML dan CSS. Ini HTML dan CSS saja ya. HTML dan CSS saja itu saya pernah menyelesaikan sebuah project yang cukup apa ya, bikin kayak dashboard gitu ya. Cukup sederhana sih. Jadi saya mengerjakan stylingnya karena emang bagian back end
itu ada sendiri. Jadi ada backend dan database ada sendiri. Saya cuma bagian styling. Jadi bikin dashboard gitu. Ada dashboardnya. Nah, stylingnya awalnya jelek kan, karena waktu itu saya join di project itu, saya bagian stylingnya. Istilahnya kayak bagian UI-nya lah. UI. Jadi saya menyelesaikan project itu cuma sekitar 2 jam ya. Jadi 2 jam doang, duduk 2 jam, saya kerjakan, itu selesai, dan mendapatkan duit 1,5 juta. Lumayan lah, 2 jam 1,5 juta, kapan lagi gitu. Ada lagi kisah lain. Jadi misal ada waktu itu kakak kelas saya itu meminta tolong saya, bisa nggak ini dibikin kayak gini kayak gini kayak gini. Kemudian, oh saya bisa. Kemudian kakak kelas saya bilang, oh berapa bikin kayak gini. Kemudian saya bilang 300.000 aja lah. Nah itu kemudian kakak kelas saya oke, deal. Kemudian kakak kelas saya pergi dari lab, kemudian saya kerjakan di laptopnya dia. Ya paling setengah jam itu udah jadi 300.000 kayak gitu ya. Jadi dengan HTML dan CSS aja itu kalian bisa menghasilkan uang, apalagi kalau misalkan dikombinasi HTML, CSS, dan JS. Apalagi kalau kalian juga bisa WordPress ya. Jadi ya makin makin banyak eh, potensi, makin banyak peluang yang bakal kalian dapatkan. Nah, saya sendiri emang sekarang lebih sering menyelesaikan project-project yang berbasis WordPress sih dibandingkan Laravel. Itu jarang sih, Laravel jarang orang minta apa custom gitu. Jadi lebih kebanyakan sih pakai WordPress sih. Nah, dengan kemampuan HTML, CSS, JS, dan WordPress itu kalian bisa dapat jutaan loh, misalkan dalam satu project itu. Eh, tahun kemarin, tahun 2022 itu saya setahun itu sekitar ya 3 project ya, yang cukup besar sih menurut saya. Jadi ada yang dapat 6,6 juta dari WordPress doang, dari WordPress ya. Bikin theme doang, tapi itu ada sedikit Figma-nya sih. Ada lagi yang dari desainnya klien, klien ya, desainnya dari klien. Kemudian saya buat versi WordPress-nya, itu waktu itu kalau nggak salah dapat 5 juta lah, segituan. Nah, kira-kira segitu. Nah, kalau misalkan kalian nggak percaya, kalian bisa cek nih jasa-jasa WordPress di di online ya, misalkan jasa WordPress gitu ya. Nah, jasa pembuatan web WordPress. Oh, ini ngawur sekali tapi ini 200.000 ini terlalu murah ya. Kita nah ini benar ya, pembuat web misalkan gitu ya. Ini saya tidak di endorse sama pembuat web ya. Ini cuma salah satu contoh ya. Misalkan kita cari pricingnya nih, wah ini pricingnya 1 juta, ini 1,5, ini 2,5. Nah, harganya ya sekitar gitu. Kalian pokoknya tahu WordPress, bisa HTML, CSS, ada JS-nya dikit, udah kalian bisa buat jasa seperti ini. Saya sendiri juga membuat jasa apa, custom theme ya, custom theme WordPress. Itu mulai dari 1,5 juta. Ini salah satu klien saya, kekirim.com. Ini juga salah satu karya saya. Jadi ini sebuah jasa pengiriman ke luar negeri. Jadi ini waktu itu kalau nggak salah 1,5 ya, segituan lah. Kemudian ada lagi apa ya? Misalkan idcopy.net ya, itu juga salah satu portfolio saya. Jadi kayak gitu. Dan banyak lainnya. Ada beberapa yang nggak bisa saya sebutkan karena terkait NDA, jadi nggak bisa saya sebutkan. Nah, setelah kalian menguasai HTML, CSS, dan JavaScript, kalian bisa merambah ke backend. Misalkan masih belum bisa backendnya nih, pakai WordPress saja nggak apa-apa. Atau kalau misalkan kalian pakai backend sendiri, kalian bisa mencoba pakai PHP sendiri bisa.
Terus yang sekarang terkenal itu ya Python ya, Python sama Node.js sendiri itu. Node.js sendiri kalian bisa bisa pakai Next.js ini nih, paket lengkap ini Next.js. Nah, ini React Framework. Jadi di dalamnya sudah back end sama front end juga. Kalian bisa pakai ini. Nah, dari sini misalkan kalian ambil yang full stack, roadmapnya full stack, maka di sini ada HTML, CSS, JavaScript, langsung NPM ya. Ini karena lebih ke arah React ya. Ini Tailwind sebenarnya sama aja nih kayak CSS ini. React ini JS sebenarnya. GitHub ini buat apa? Versioning. Kemudian PostgreSQL ini, oh ya kalian juga harus belajar SQL juga ya. SQL juga. Kalian harus belajar di sini cara connecting database gimana. Itu harus belajar lah kalau misalkan kalian mau merambah ke backend. Tapi kalau kalian sudah cukup dengan front end aja, kalian cuma pelajari HTML, CSS, JS, sama Figma. Ya, Figma. Figma itu harus belajar ya. Jadi figma.com itu kalian harus belajar juga. Biasanya apa? Klien-klien kalian tuh memberikan desain dari Figma, kemudian dari Figma kalian bisa convert ke HTML kayak gitu ya, atau desainnya itu convert ke WordPress atau ke mana, misalnya framework Laravel, itu bisa kayak gitu. Jadi sekian dulu curhatan saya mengenai menjadi seorang web developer pemula. Jadi sebenarnya kalian cukup belajar HTML, CSS, dan JS. Nah, bagaimana cara mempelajari HTML yang bagus, yang tidak bikin pusing? Yang pertama adalah kalian pelajari tak-tak yang penting. Contohnya seperti ini, misalkan ya, misalkan saya bikin file baru ya, file baru. Misalkan full stack ya, stack.html ya, kayak gitu ya. Nah, kalian cukup pelajari misalkan kalian pakai VS Code ya, ini HTML5, nanti bakal keluar. Nah, ini untuk tab HTML, head itu bagian apa, body apa, terus title apa, kayak gitu aja. Yang simpel-simpel. Kemudian misalkan styling ya, style ini sebenarnya CSS ya. Ini CSS yang di dalam CSS internal. Nanti ada CSS misalkan wrapper ya. Kalian harus mempelajari apa itu div ya, apa itu kelas, gimana ininya perlakuannya kelas, terus ada ID lagi, kemudian ada P misalkan P ya, misalkan halo dunia. Kemudian kita buka ini ya, go live. Nah, misalkan gini, halo dunia, terus kalian belajar misalkan H1 ini heading. Jadi halo misalkan. Nah, ini bakal muncul halo seperti ini. Nah, cukup pelajari yang sederhana-sederhana aja, misalkan pakai H1 sampai H6 itu apa, terus paragraf, terus span, misalkan ini span. Misalkan span ini kan inline ya. Lalu dunia manusia, misalnya seperti ini ya. Kemudian di sini di spannya ini kita kasih styling ya, misalkan span dia warnanya red ya, misalkan color ya, color red. Nah, maka dia halo dunia ya, ini dulu halo dunia manusia, manusianya bisa merah ya. Nah, ini kalian pelajari ini CSS ya, style yang dalam ini tuh CSS. Jadi span itu dia manggil elemen ini, dan setiap elemen span itu dikasih warna merah kayak gitu. Ini H1 ini gede ini. H1 juga bisa di styling juga. H1 misalkan colornya blue, misalkan blue violet, nanti bisa. Nah, seperti itu. Oke, segitu dulu curhatan saya mengenai HTML, CSS, dan JS untuk menjadi seorang web developer pemula. Jadi buat kalian yang ingin terjun ke dunia web developer, kalian bisa mulai belajar sedikit demi sedikit ya. Ingat, sedikit demi sedikit. Misalkan dalam satu hari itu cukup belajar 1 jam aja. Jangan terlalu lama-lama.
Ini kalau terlalu lama, kepala kalian pusing. Jangan seperti itu. Jadi kerjakan sedikit-sedikit, biarkan kalian itu penasaran. Jadi besok otomatis kalian akan belajar lagi. Kalau kalian sudah nggak penasaran, kalian bosan, itu malah nggak bakal belajar lagi ya. Jadi itu dulu dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya, sharing saya mengenai cara menjadi seorang web developer pemula. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Sampai jumpa lagi di curhatan SKL yang lainnya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.